Tolong kami para habaib, kalau ada Mbak Alwi yang gak bagus perilakunya, pegang, nasihati, peringatkan, luruskan, ajak ke jalan yang benar. Tolong. Ini kalau bicara menegakkan keadilan melawan kezaliman, saya punya pengalaman. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Dengan terpilihnya insya Allah Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Kalau tetap dia membuat kerusuhan dengan statement-statementnya yang kurang ajar. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Dedi lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini 1 lawan 1, kamu ngatain ke abah saya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Omongan kamu itu harus dijaga, Bahar. Kalau berani kamu lawan saya 1 lawan 1, ayo duel. Di mana kita ketemuan, Bahar? Jangan cuma banyak bacot ente. Ayo lawan saya, Bahar. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, ulama monyet, ulama setan. Apa bedanya kamu dengan monyet, Bahar? Goblok kamu itu, Bahar. Saya sampaikan melalui PT ini kepada saudara-saudaraku, khususnya orang Sunda di Jawa Barat. Tolong jangan dengerin omongan si Bahar ini. Jangan dengerin omongan si Bahar. Lagian anehnya, kenapa manusia macam si Bahar ini masih juga diundang untuk ceramah? Kenapa? Karena dia itu sebenarnya bukan ceramah. Dia bukan ceramah. Dia ngadu domba antara umat Islam. Coba dengarkan semuanya itu. Dia sampai ngangkat-ngangkat pedang apa kalau salah di videonya. Emang kau pernah perang di mana, Bahar? Hah? Kalau kau pernah maju perang di medan perang, mana kau pernah maju? Bahar, Anda ngangkat pedang saya lihat di TikTok itu. Saya mau nanya ke Anda pernah melaksanakan perang di mana? Anda pernah maju di medan perang mana kamu, Bahar? Hah? Sombong sekali kau jadi manusia kamu. Saya, cicit dari Kiai Muhammad Asal, cucu dari Abah Wiratma Jawa Barat, Tatar Sunda ini. Mau nguji? Boleh. Boleh. Aku sudah muak sebenarnya dengan kaum-kaum Balawi ini. Kalau ada oknum Mbak Alwi yang berbuat tidak bagus, berbuat tidak baik, bahkan berbuat maksiat, tolong jangan dibiarkan. Tolong kami para habaib, kalau ada Mbak Alwi yang gak bagus perilakunya, pegang, nasihati, peringatkan, luruskan, ajak ke jalan yang benar. Tolong. Ini kalau bicara menegakkan keadilan melawan kezaliman, saya punya pengalaman. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abita marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana,
Acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyerap Black Akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame. Nggak boleh nggak datang. Harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir! Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara. Kumpul, preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar! Bubar! Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut, begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati syahid menjadi cita-citanya, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir! Takbir! Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja, tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu. Itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan. Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Betul. 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai, terserah. Dengan terpilihnya insya Allah Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Kalau tetap dia membuat kerusuhan dengan statement-statementnya yang kurang ajar dan tidak bermartabat, ya, tidak beretika, ya, salah satunya ketika dia bilang bahwa ketika Dedi Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta banyak kemusyrikan di sana, apalagi jadi Gubernur Jawa Barat, katanya begitu. Ini benar-benar subhanallah, perangai Bahar bin Smith ini benar-benar perangai di luar kemanusiaan, ya. Selesai lo Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kawargi-wargi Jawa Barat, orang Jawa Barat, orang Sunda, orang Siliwangi, Silih Wawangian, Silih Anter, nairek cicing wae. Ya,
Jawa Barat geus diobok-obok hiji tina budayana. Budaya teu bisa diobok-obok. Budaya rahmat ti Allah di jiwa urang. Ayeuna ku keturunan Yaman ya, agama geus diobok-obok, presiden dihina, menteri agama dihina, polisi dihina, ngarek caricing wae. Hudang atuh lugai Maung Siliwangi geus waktuna cunuk kana waktu ngingang kana mangsa. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Hei Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini 1 lawan 1, kamu ngatain ke abah saya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Omongan kamu itu harus dijaga Bahar. Kalau berani kamu lawan saya 1 lawan 1, ayo duel. Di mana kita ketemuan Bahar? Jangan cuma banyak bacot ente. Ayo lawan saya Bahar. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, ulama monyet, ulama setan. Apa bedanya kamu dengan monyet Bahar? Goblok kamu itu Bahar. Kamu itu sama seperti ucapan yang kamu katakan, yaitu ulama-ulama bersorban, yaitu kiai monyet ente itu Bahar. Kalau kamu tahu, goblok kamu itu. Kalau ente berani datang ke Banten 1 lawan 1 dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi, shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mendengar dan melihat adanya di media sosial yang lagi viral, yaitu dengan bahasa narasi yang tidak mendidik, ya kan? Saya mendukung Pak Deddy Mulyadi, mudah-mudahan terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Insya Allah kemusyrikan akan hancur musnah tak tersisa. Apakah apa yang disampaikan Pak Bahar itu, menurut saya pribadi, mohon maaf nih Pak Bahar, mendingan ngopi, ya kan? Sebelum kita berbicara, mari kita koreksi diri, ya kan? Baik buruknya tergantung dohiron wabatinan. Yang penting kita rukun goib akur kompak. Salam komando, salam presisi. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Dari saya Al-Fakir, Acong Sengon Gilawali, lan selawat. Sallu ala nabi. Saya sampaikan melalui PT ini kepada saudara-saudaraku, khususnya orang Sunda di Jawa Barat. Tolong jangan dengerin omongan si Bahar ini. Jangan dengerin omongan si Bahar. Lagian anehnya, kenapa manusia macam si Bahar ini masih juga diundang untuk ceramah? Kenapa? Karena dia itu sebenarnya bukan ceramah. Dia bukan ceramah. Dia ngadu domba antara umat Islam. Coba dengarkan semuanya itu. Dia sampai ngangkat-ngangkat pedang apa kalau salah di videonya. Emang kau pernah perang di mana, Bahar? Hah? Kalau kau pernah maju perang di medan perang, mana kau pernah maju? Bahar, Anda ngangkat pedang saya lihat di TikTok itu. Saya mau nanya ke Anda pernah melaksanakan perang di mana? Anda pernah maju di medan perang mana kamu, Bahar? Hah? Sombong sekali kau jadi manusia kamu. Saya cicit dari Kiai Muhammad Asal, cucu dari Abah Wiratma Jawa Barat, Tatar Sunda ini. Mau nguji? Boleh. Boleh. Kapan mau nguji dengan saya? Boleh. Saya ulangi Bahar ya. Ini cicit Kiai Muhammad Asal, cucu dari Abah Wiratma Tatar Sunda. Anda mau nyoba saya boleh. Aku sudah muak sebenarnya dengan kaum-kaum Balawi ini. Ngasih ceramah bukannya bikin tenang sama masyarakat. Tutur kata kamu sama sekali tidak bisa dijadikan contoh untuk tauladan untuk bangsa ini. Tidak ada satupun ceramah-ceramah dari kaum Balawi, gak ada yang enak di telinga itu.